Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat At-Tahrim, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, tubu ilallah, bertaubatlah kalian kepada Allah. Seperti apa? Taubatan nasuha. Dengan taubat nasuha, apa yang akan kita dapat kalau kita melakukan taubatan nasuha? Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum. Nanti Tuhan kalian, Allah Subhanahu wa taala, akan menggugurkan dosa-dosa kalian. Akan menggugurkan kesalahan-kesalahan kalian. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum. Kalau dosa-dosa sudah gugur, maka Allah akan memberikan balasan berikutnya kepada orang-orang yang bertaubat dengan taubatan nasuha. Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang segar. Yauma la yakhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah. Pada hari itu Allah tidak menghinakan para nabi dan orang yang beriman bersamanya. Nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Orang beriman yang di dunianya melakukan taubatan nasuha, nanti cahaya akan menerangi mereka dari arah depan, dari arah samping. Pada hari tidak ada cahaya kecuali cahaya yang Allah berikan kepada orang-orang yang mendapatkan cahaya karena di dunia mereka melakukan taubat nasuha. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, taubat nasuha. Taubat nasuha dari kata taubat nasuha, nasaha. Sebagian ahli ilmu mengatakan nasuha artinya adalah yang bersih, yang murni. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan Ubay bin Ka'ab mencoba untuk mendefinisikan apa itu taubat nasuha. Beliau berdua radhiyallahu anhuma berkata bahwa taubat nasuha itu adalah engkau bertaubat kepada Allah, kemudian membulatkan tekad untuk tidak mengulangi dosa itu, sebagaimana tidak kembalinya air susu ke tempatnya setelah diperas. Jadi benar-benar bertekad untuk tidak mengulangi dosa itu. Kemudian Hasan Al-Basri mencoba untuk mendefinisikan taubat nasuha. Dan Hasan Al-Basri adalah ulama besar di zaman tabi'in yang para ahli ilmu hari itu berkata, kaifa yadhillu qaumun wa fihimul hasan. Tidak mungkin sebuah masyarakat itu sesat kalau di dalamnya ada Hasan Al-Basri, ulama besar. Beliau mengatakan bahwa taubat nasuha itu adalah engkau benar-benar menyesali dosa-dosa yang engkau lakukan di masa lalu dan engkau berjanji tidak mengulanginya. Adapun Al-Kalbi menambahkan bahwa taubat nasuha itu adalah engkau mengikrarkan taubat dengan lisanmu, menyesali dengan hatimu, dan engkau meninggalkan dosa itu dengan anggota tubuhmu. Jadi Al-Kalbi menyampaikan bahwa taubat nasuha itu diikuti oleh 3 unsur dalam diri kita, lisan kita, anggota tubuh kita, dan hati kita. Sama seperti iman. Iman itu mengikrarkan dengan lisan, membuktikan dengan perbuatan, dan membenarkan dengan hati. Kalau ini mengikrarkan taubat dengan lisan, ya Allah, aku bertaubat kepadamu, aku mohon ampun kepadamu. Kemudian ada hati yang menyesali dosa yang dikerjakan itu. Kemudian anggota tubuh, kalau dosa itu berkaitan dengan tangan, maka tangan ditahan untuk tidak melakukan apa yang sebelumnya dilakukan. Kalau berkaitan dengan kaki, maka kaki tidak melangkah ke tempat dosa karena
karena bertaubat taubatan nasuha, menghalangi anggota tubuh kita untuk tidak melakukan dosa. Dan itu taubatan nasuha. Dan sebagian ahli ilmu yang lain mencoba untuk mendefinisikan, menambah lagi. Jadi taubat nasuha tidak hanya sekedar lisan yang berikrar, hati yang menyesal, anggota tubuh yang meninggalkan dosa, akan tetapi ditambah satu lagi, dan menjauhi teman-teman yang buruk. Bentuk taubat nasuha, kita menjauhi teman-teman yang ketika kita melihatnya, kita terdorong untuk melakukan dosa. Yang ketika kita mengingatnya, maka akan muncul romantisme kemaksiatan itu. Sehingga kita terdorong untuk mengulanginya. Maka sebagian ahli ilmu yang lain menambahkan bahwa taubat nasuha itu ada tambahan satu lagi. Ya, menjauhi teman-teman yang buruk. Sebagaimana kita mengetahui hadis yang sangat panjang yang berkisah tentang salah seorang di Bani Israel yang membunuh 99 jiwa. Kemudian dia ingin bertaubat, apakah taubatnya diterima? Lalu dia bertanya kepada seorang ahli ibadah. Kemudian ahli ibadah itu mengatakan, dosamu terlalu besar, engkau tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala taubatmu. Maka pembunuh ini marah, kemudian menggenapkan pembunuhan yang ke-100 dengan membunuh ahli ibadah yang ada di hadapannya itu. Lalu dia bertanya kepada ahli ilmu dari Bani Israel, apakah taubatnya masih diterima? Maka ahli ilmu itu menunjukkan pembunuh itu untuk pindah ke daerah yang baru. Walaupun sampai di tengah jalan, pembunuh itu meninggal dunia, lalu malaikat mengukur tempat meninggalnya. Lebih jauh mana dari tempat dia hijrah atau ke tempat tujuan hijrah. Dan ternyata lebih jauh dari tempat di mana dia hijrah. Sehingga lebih dekat ke tujuan hijrah. Tapi poinnya adalah bahwa ahli ilmu ini ingin mendorong pembunuh ini untuk meninggalkan lingkungannya menuju tempat yang baru. Dengan begitu maka akan mudah baginya untuk melakukan taubat yang murni, yang nasuha. Adapun Ibnul Qayyim Al-Jauziyah membagi menjadi 3 taubat nasuha itu. Dilihat dari rasa yang hadir, pemahamannya terhadap dosa yang dia lakukan. Kedua, ditinjau dari niat orang yang bertaubat. Yang ketiga, ditinjau dari tekad dia ingin meninggalkan dosa itu. Sehingga menurut Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, taubat nasuha adalah ketika orang yang bertaubat, 1, dia merasakan besarnya dosa-dosa yang telah dia lakukan. Rasanya tidak ada dosa kecuali dia lakukan. Sehingga dosa itu membebani pikirannya, membebani jiwanya. Dan itu perasaan yang muncul di dalam hatinya. Setelah itu apa? Setelah itu dia bulatkan tekad untuk meninggalkan dosa-dosa itu. Setelah itu yang ketiga, dia bersihkan niatnya hanya untuk mendapatkan ridhonya Allah. Taubat karena takut kepada Allah. Taubat karena ingin dicintai Allah. Taubat karena ingin mendapat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Bukan taubat karena terpaksa. Taubatnya orang yang muttor. Seperti apa? Orang yang dulunya kaya, bisa melakukan kemaksiatan apapun itu, bisa membeli kemaksiatan dari yang murah sampai yang mahal bisa dia beli, akan tetapi usahanya bangkrut. Kemudian spiritualnya dahaga, haus, lalu dia mulai dekat ke hal-hal yang berbau agama, tapi niat taubatnya dalam hatinya masih berpikir nanti kalau hartanya kembali banyak maka dia akan melakukan apa yang sebelumnya dia lakukan. Maka ini adalah taubat orang yang muttor, taubat orang yang kepepet, taubat orang yang terpaksa, tidak untuk Allah, tidak karena takut kepada Allah, tidak berharap rahmat Allah,
dan ini bukan taubatan nasuha. Oleh sebab itu, saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian itu penjelasan para ahli ilmu tentang taubatan nasuha. Tinggal kita ramu, kita kombinasikan, dan unsur-unsur itulah yang nanti akan membangun taubat kita menjadi taubat nasuha. Wallahu a'lam bishawab. Sampai bertemu lagi di episode berikutnya. Ada kekhilafan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.